Teman-teman, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya sebulan ke belakang ini latihan long range untuk drone FPV ya. Saya mau sharingkan pengalaman saya berapa kali fail safe, tapi saya belum long range kayak Om Andrea Ramadan sih, kayak Om Suhu Chow Siang belum. Saya maksimal tuh baru 3 km. Saya mau sharingkan apa yang saya dapat selama sebulan ke belakang ini, dan untuk para suhu saya mohon masukan ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Begini teman-teman, sepengetahuan saya ada dua hal yang kita harus perhatikan ketika kita mau belajar range itu. Yang pertama itu RX receivernya. Ini yang kelihatan tuh antena receiver ini, antena receiver. Receiver itu kan yang sekarang lagi ngetrend tuh ILRS gitu. Ini saya juga pakai remote. Memang internalnya ILRS gitu. Ada juga sih dulu pakai FlySky, ada juga pakai TBS Crossfire, TBS Tracer banyak, dan itu range-nya udah bagus-bagus, nggak kayak dulu. Sekarang tuh range-nya udah bagus-bagus gitu. Jadi untuk range itu pertama yang menghubungkan remote dengan drone-nya pakai receiver gitu. Jadi receivernya yang kita harus perhatikan. Yang kedua yang menghubungkan Google dengan drone-nya. Jadi VTX-nya. VTX itu macam-macam. VTX-nya ada yang sampai 2500 mW. Saya sekarang kan pakai yang itu. Ini kalau kuat yang ini pakai RAS Max Solo, teman-teman. Kemudian kalau yang ini sih emang bawaannya PTX 400 mW. Nah, kalau yang ini yang ini saya pakai Rasteng Ultimate Plus yang 800 mW. Kemudian ini juga antena juga jangan dilupain kalau buat long range itu. Antena itu perlu yang panjang. Kemudian baterai saya kan biasanya freestyle. Kalau freestyle itu pakai lithium polymer LiPo. Ini pakai LiPo. Kemarin Om IB Hobis juga nanya, Oponic yang orange kayak gimana nih? Ini kenceng Om. Cuman kalau buat sinematik mah nggak perlu kenceng-kenceng. Ngapain sinematik kenceng-kenceng? Tuh yang hijau juga cukup. Nah, saya juga punya Oponic yang ini gede banget ya, 3300 mAh. Nah, kalau buat long range itu pakai lithium ion, Lion. Ini saya kemarin saya fail safe juga pas pakai ini gitu. Ini bagus ini. Ini harga sejuta Om. Katanya doang gitu. Rasteng itu sampai 2500 mW. Ras Max Solo. Kalau Rasteng Solo itu 1500 ke 1600 gitu. Kalau dulu saya pakai Rasteng Ultimate Plus cuma sampai 800 mW begitu. Kemudian Google-nya pakai modulnya juga itu. Nah, saya selama sebulan ke belakang ini saya masih ngoprek ini Om. Yang paling saya puyeng itu ini karena saya sering lost sinyal itu dari RX. Kalau dari pakai Google saya udah mendingan walaupun analog, karena saya pakai ini antena yang ini lumayan bagus Om. Ini antena ini murah loh, 175 ribuan. Ini di Seteh udah ada di linknya kan. Kemudian ini pakai Lumineer double aksi saya. Jadi kalau untuk Google buat saya sih udah nggak ada masalah. Cuman yang jadi PR buat saya itu sekarang itu di RX-nya, terutama penempatan antena. Nah gini, saya liatin di teman-teman yang udah profesional, udah bagus gitulah, kayak Om Andrea Ramadan. Dia seringnya di kuatnya itu untuk antena RX itu dua, dia yang dual antena, di depan satu, di belakang satu. Saya lihat gitu yang Om Andrea Ramadan itu. Om Chow Siang yang pakai Matek dia macem-macem, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah kalau yang di belakang dia modelnya satu ke atas, satu ke samping gitu modelnya Om Chow Siang. Itu udah saya coba gitu. Tapi karena saya masih pakai 2,4 GHz, jadi bukan 915 ya, 915 Hz. Kalau kata Om Chow Siang yang ILRS yang 2,4 GHz itu gangguannya kalau di tempat-tempat banyak perumahan itu wifi gitu, sinyal wifi. Nah kalau yang 915
berapa 116 atau 114 gitu, 900 sekian itu itu tuh saingannya sama sinyal-sinyal Telkomsel, Satelindo kayak gitu. Jadi semua juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita tinggal menyesuaikan aja di mana kita terbangnya gitu, mainnya. Nah, saya udah sering fail-safe itu. Nah, ini ada beberapa komponen yang teman-teman harus perhatikan. Selain RSSI juga di RSSI DBM itu. RSSI DBM itu pengaruhnya dari paket thread. Makin rendah paket threadnya, maka kita bisa spare-nya makin bagus. Makanya untuk jauh, untuk long range kita disarankan paket threadnya itu lebih rendah gitu kan, suhu Om Dan. Nah, kalau untuk yang saya alami, saya fail safe itu beberapa kali itu karena LQ-nya tiba-tiba drop. Yang saya rasakan, ini saya sharingkan yang saya alami buat teman-teman jadi pengalaman juga ya. Jangan sampai kejadian kayak saya. Saya misalnya di ruangan ini. Saya ketika masuk ke ruangan lain dan saya masuk itu LQ tiba-tiba bisa drop dan kuat itu bisa bahaya. Kalau kita setting fail safe itu malah bahaya karena setting fail safe kita kan biasanya ke initial altitude. Teman-teman yang nggak ngerti drone bingung ya, kan saling tanya aja. Jadi dia kalau pas fail safe itu dia naik dan malah crash. Kalau teman-teman niatnya freestyle nggak usah pakai GPS gitu. Itu yang pertama, LQ hilang. Kemudian yang kemarin itu saya LQ-nya tiba-tiba drop. Itu ketika yang saya rasakan tuh ketika di depan ini rumah makan yang di tengah danau itu, saya yakin di situ ada wifi-nya kuat gitu. Itulah yang membuat LQ saya tiba-tiba drop sampai ke 0 dan fail safe saya itu. Wah, ngeri banget. Om Andreas juga nanya, itu sengaja itu jungkir balik pakai gaya? Boro-boro Om, kita namanya lagi fail safe, boro-boro inget gaya, kita mau bisa pulang juga alhamdulillah gitu. Saya tuh waktu kemarin berusaha ngonekkan antara quad sama drone saya ini, quad sama remote saya angkat remote saya ke atas gini, saya angkat gini, tuh saya angkat gitu sampai kena lagi, terus saya throttle gitu sampai balik dan alhamdulillah quad yang kemarin ya bisa balik gitu, masih rezeki saya gitu. Nah, untuk quad yang ini memang jarang saya terbangin. Ini Diaton L6. Ini saya ganti receivernya Om. Ini pakai Beta EPP yang dual antena, tapi saya taruh di belakang. Biasanya saya taruh di depan dan ngilang. Tapi saya pengen nyoba aja gitu. Dan apa yang saya tahu ya saya sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman juga kalau ada mau koreksi, ada yang ngasih masukan, saya nyeting antenanya begini Om. Gitu. Kita terbangin teman-teman ya. Ini teman-teman kuatnya kita taruh di situ ya. Kita pakai acro mode. Tuh udah muter dia kan. Kita terbangnya dari sini aja. Kita terbangnya dari sini. Kita terbang santai aja. Soalnya quad itu lama nggak diterbangin sih teman-teman. Ini ya. Ini kan GPS-nya udah ngelock 10 ya. Ini saya pakai baterai 4S teman-teman. Nih saya dari sini, nerbanginnya dari sini. Tuh. Saya di sini teman-teman tuh. Tuh teman-teman lihat. Ini saya 400 mW ininya. VTX-nya. Nah, saya kalau saya masuk ke sini, saya LQ tiba-tiba waktu itu juga ngedrop. Jadi saya nggak mau masuk ke situ karena bahaya gitu. Saya di sini aja. Itu waduh, ini terasa hujan nih. Bahaya kalau hujan. Ini udah ini coating sih, cuman kalau terlalu ini bahaya juga. Karena ini quad keren ini. Nah. Tuh, ini di belakang saya nih. Tuh. Yang paling itu tuh LQ teman-teman. Tuh LQ. Ini LQ saya masih stabil karena jarak saya kan masih deket-deket aja ini. Cuman 50 meteran, berapa ini? 100 meteran kan, 125 gitu kan. Tapi kalau di sini sih LQ saya masih bagus. Masih 7 dari 100 gitu, masih 100%. Tuh ke belakang yang jelek saya sinyal PTX-nya. Karena ini PTX-nya cuma 400 mW teman-teman. Kalau ke sini ke depan saya sih ini kan ke area perumahan ini. Di antara mereka mungkin ada yang pakai wifi gitu kan. Jadi kalau yang pengalaman saya itu yang perlu dicermati itu LQ-nya teman-teman. Ya semua sih bukan LQ aja, LQ
DBM, RSSI DBM, kemudian apalagi ya, yaitu LQ itu pas masuk ini, pas masuk ke itu, kalau ketutup sama itu tuh, ketutup sama bangunan. Saya waktu itu kan hilang sinyal di sini tuh, pas masuk ke ini, masuk ke sini. Kalau segini sih masih kelihatan saya tuh, masih kelihatan. Kalau ke depan saya ini kan, ke depan saya ini perumahan kan, tapi belum ada wifi-nya kayaknya kan, belum ada penghuninya. Begitu kira-kira. Begitu teman-teman. Ini saya baterainya baterai 4S, tapi lumayan juga sih. Kalau cuman buat bentar-bentar aja sih. Gitu. Jadi kira-kira gitu yang pengen saya sharingkan itu teman-teman. Lihat nih yang sebelah kiri saya. Yang sebelah kiri saya tuh LQ, RSSI DBM sama RSSI-nya. RSSI-nya itu masih bagus aja kan segitu, karena saya memang di bawah 1 km terbangnya. Tapi kalau di atas 1 km, wah teman-teman harus sangat berhati-hati, jangan apa namanya, jangan lengah gitu. Kalau enggak ya teman-teman bisa kehilangan kuat. Tuh, teman-teman saya di sini tuh. Di situ saya. Mana di mana anak kambing. Waduh, guluang galeong. Guluang galeong. Gitu gulang galeong teman-teman. Jangan gulang galeong, bahaya teman-teman. Ya udah gitu segitu aja terbangnya. Saya cuma mau cerita itu teman-teman. Saya mohon masukan dari teman-teman kalau ada yang kira-kira, terutama pengaturan antena saya harus digimanain ini supaya rada bagus gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome. Waduh, saya mau pulang ini, hujan ini. Bagaimana urusan nih teman-teman? Bagaimana ini? Mana saya sendirian lagi. Ada tempat tidur ini, bukan tempat tidur saya, tempat tidur orang ini. Waduh. Gimana ini Om Jakra? Om Soe, gimana ini? Mau pulang hujan ini, aduh. Nasib pilot.